Hayo, siapa yang di sini yang tidak pernah atau belum pernah mendengar tentang Sherlock Holmes? Pasti tidak pernah dengar lah. Sekali, dua kali. Mana mungkin belum pernah dengar tentang si detektif terhebat di dunia. Nah, hari ini saya akan memberikan resensi saya tentang novel ini berjudul Misteri di Wisma Wisteria. Tapi pertama-tama, perkenalkan, nama saya Rebecca Faustin, saya kelas 9, dan saya bersekolah di SMP Kristen Petra 3 Surabaya. Penulis buku ini adalah Arthur Conan Doyle, dan buku ini diterbitkan oleh Laksana pada tahun 2013 di kota Yogyakarta. Total halamannya ada 207, dan pasti genre-nya adalah misteri. Nah, mengapa saya membeli buku ini? Sejak dulu itu saya selalu tertarik dengan cerita-cerita misteri. Cerita-cerita yang benar-benar membuatmu berpikir. Jadi, buku ini memiliki 3 bab. Setiap bab ini kasusnya berbeda-beda, tapi intinya sama, pembunuhan. Bab pertama berjudul Karamnya Kapal Gloria Scott. Bab kedua judulnya Misteri di Wisma Wisteria. Dan bab ketiga judulnya adalah Silver Blaze. Namun, hari ini saya hanya akan membahas tentang bab kedua, yaitu Misteri di Wisma Wisteria. Tapi secara intinya, bab pertama ini berakar pada masa lalunya Tuan Trevor, yaitu ayahnya Victor Trevor, teman kuliahnya Sherlock Holmes. Sedangkan bab ketiga ini bercerita tentang kehilangannya seekor kuda pacu serta trainernya John Straker yang ditemukan tewas. Misteri di Wisma Wisteria dimulai dengan Tuan Scott Eccles yang meminta bantuannya Sherlock Holmes dan Watson tentang sebuah masalah. Tetapi sebelum dia bisa menjelaskan, tiba-tiba ada polisi yang datang. Polisi ini memberitahukan mereka bahwa Tuan Garcia telah ditemukan tewas dan Scott Eccles ini adalah yang tersangka. Nah, siapa itu Garcia? Scott Eccles kemudian menjelaskan bahwa Garcia ini adalah seorang pria Spanyol yang dia kenal baru sebentar saja. Beberapa hari yang lalu, Garcia ini mengundang Scott Eccles untuk menginap di rumahnya, dan Scott Eccles ini setuju. Datanglah dia tapi ke rumahnya, dan dia mulai meragukan. Rumahnya Garcia ini tuh tampaknya tidak pernah dirawat. Atmosfernya sangat suram, dan pelayannya itu juga aneh-aneh semua. Tapi setelah itu dia makan malam bersama Garcia dan dia pergi tidur. Ya, tapi sekitar jam 1 malam dia juga sempat dibanguni oleh Garcia. Keesokan harinya, jam 9 pagi, Garcia bangun dan dia sadar bahwa semua penghuni rumah itu hilang, hangus. Garcia hilang, pelayannya juga hilang. Nah, setelah itu dia langsung cepat-cepat ke Sherlock Holmes. Penjelasannya Scott Eccles ini membuat Sherlock Holmes tertarik dan dia setuju untuk menyelidiki kasusnya. Jadi pergilah Sherlock Holmes, Watson, dan Inspektur Baines ke Wisma Wisteria. Di sana mereka menemukan banyak hal yang menarik dan Sherlock Holmes menyerahkan kasus itu kepada Inspektur Baines. Beberapa minggu berlalu dan Sherlock Holmes melihat di berita bahwa pembunuhnya Tuan Garcia itu sudah ditemukan. Ternyata yang bunuh itu pelayannya dia sendiri, kokinya sendiri. Tapi setelah dia membaca, dia sadar, wah ini semua ini cuma asumsi, bukan benar-benar terjadi, kayak tidak ada buktinya. Dan itu membuat dia menyelidiki kasusnya lagi sendiri. Saat dia menyelidiki, dia menemukan bahwa satu orang ini tuh aneh banget. Namanya Tuan Henderson. Dia hidupnya di High Gables. Dan dia menemukan bahwa pengasuh anaknya bernama Nona Burnett itu pasti memiliki koneksi dengan Garcia. Dan dia kemudian menyuruh sebuah agen untuk mengikuti Nona tersebut. Untung saja Sherlock Holmes menyuruh agennya untuk mengikuti Nona Burnett ini karena beberapa hari kemudian Nona Burnett ini lagi diseret sama Tuan Henderson ke dalam sebuah kereta dan dia diselamatkan oleh agen tersebut. Nah, setelah nonanya selamat, dia menceritakan kepada Sherlock Holmes dan juga kepada Inspektur Baines apa yang sebenarnya terjadi, mengapa Garcia dibunuh, dan siapa itu Tuan Henderson. Nah, penasaran kan siapa Tuan Henderson dan mengapa Garcia dibunuh? Baca sendiri. Kalau tidak ada di perpustakaan terdekatmu, ada di aplikasinya iPusnas. Jadi, menurut saya,
kelebihannya buku ini tuh pasti ceritanya. Ceritanya ini bener-bener tidak bisa ditebak dan juga menarik banget. Tetapi kekurangannya itu mungkin karena ini buku terjemahan, tapi bahasanya sedikit kaku dan karena dia mendeskripsikannya panjang lebar, sangat detail, itu mungkin membosankan untuk membaca. Tapi rata-rata kalau kamu membaca buku ini itu pasti menyenangkan. Nah, itu saja ya teman-teman. Terima kasih telah mendengar resensi saya dan semoga resensi ini tuh bisa bermanfaat. Terima kasih.